selamat bergabung. Selamat bergabung semua. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ngobrol Santai kali ini. Bersama saya, Brilia Wulansari, mahasiswa dari Prodi Teknik Informatika semester 6. Oke, untuk Ngobrol Santai kali ini, kita akan ngebahas tentang dunia fashion. Nah, buat teman-teman nih yang kepo tentang dunia fashion, yang mau jadi fashionable, atau yang kepengen masuk di Prodi Desain Fashion, bisa langsung simak siaran langsung ini. Bersama narasumber kita, narasumber hebat, Bu Hanza. Sambil nunggu Bu Hansa, kita ngobrol dulu ya. Kalian apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Dunia fashion. Halo, selamat bergabung. Bu Hansa sudah gabung belum ya? Oke. Oh, sepertinya Bu Hansa sudah bergabung. Kita langsung saja di invite ya. Hansa. Loh, mana sih? Mohon maaf ya teman-teman, Bu Hansanya mana ya tadi ya? Oh, belum ada. Sebentar ya teman-teman. Oh, udah ada. Oke, saya invite Ibu Hanza. Salah. Mana?
Sebentar teman-teman. Kok hilang-hilang ya? Sepertinya ada gangguan teman-teman. Halo, Assalamualaikum Ibu. Koneksinya bagus nggak ya? Oh, sebentar Bu. Bagus Bu. Iya. Terdengar suara saya? Oh iya. Oh iya terdengar. Kalau saya kedengeran nggak ya? Ibu dengar-dengar. Oke, Oh halo Ibu, iya. Assalamualaikum. Apa kabar Ibu? Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah, semoga selalu dalam keadaan baik dan sehat ya Bu. Amin. Iya, terima kasih. Mungkin untuk pertama Ibu bisa mengenalkan diri dulu. Oh iya. Sebelumnya terima kasih yang sudah menonton. Perkenalkan nama saya Kanza Aziza Baskaren. Biasanya dipanggil Bu Kanza. Saya dosen Prodi Desain Fashion S1 di Universitas Ngudi Waluyo. Asli Semarang rumahnya, Gunung Pati. Terus apa ya? Saya S1 jurusan Tata Busana dan S2 Pendidikan Kejuruan. Oh Ibu Gunung Pati, Iya. sama dong Bu. Saya juga dari Gunung Pati. Oh iya. Oh Mm-mm. iya. Oke. Langsung ke topik pembahasan ya Bu. Oh iya, silahkan. Eh, oh iya Bu, jadi Ibu dosen di Desain Fashion UNW ya Bu. Nah untuk prodi Desain Iya, Fashion itu betul. apa saja sih yang dipelajari Bu? Mungkin teman-teman pengen Oh, mengerti. iya. Nah, sesuai tema kita ya, kita bahas tentang fashion secara mendalam. Nah, untuk apa yang dipelajari di bidang fashion Iya, itu sangat banyak, sangat kompleks. Nah, mulai nggak hanya, mungkin kan orang hanya memandang, mungkin hanya jahit ya, hanya jahit menjahit. Padahal tuh fashion nggak hanya jahit-jahit aja, tapi juga kita diajarin bagaimana memasarkan produk seperti itu. Kemudian produksi pasti diajarin juga dari proses pola, kemudian proses membuat pola, kemudian eh, memotong pola, memotong kain, kemudian desain seperti itu. Dan yang terakhir ada fitting, ada fotografi juga diajarin, fotografi fashion seperti itu. Oh ya, ada lagi kalau kalau di Ngudi Waluyo itu juga ada grooming. Nah, di situ mata kuliahnya itu membahas tentang penampilan. Jadi eh, tata rias wajah juga diajarin, nggak cuman melulu tentang fashion, tapi tentang keseluruhan yang ada di bidang busana. Terus ada juga eh, diajarin itu menghias hantaran, kemudian pelengkap busana seperti membuat tas, membuat sepatu, terus ada kerajinan-kerajinan dari kulit seperti itu. Itu sih luas kalau di bidang fashion. menarik ya Bu. Oh iya, buat Iya, teman-teman yang mau bertanya, nanti langsung ketikkan di kolom komentar saja ya. boleh. Oke, untuk untuk yang kedua, nah prospek karir jurusan desain fashion itu apa sih Bu? Tentunya sangat luas ya Bu. Oh, iya, nah kalau prospek karir di bidang fashion itu sendiri ada ada beberapa. Nah, kita bisa berwirausaha, kita bisa berwirausaha. Selain kita bisa berwirausaha, kita juga nantinya bisa bekerja di perusahaan seperti di garment, seperti di konveksi, seperti itu.
kita juga bisa kalau di bidang entrepreneurship atau wirausaha, nah itu selain fashion designer, kita juga bisa jadi jurnalistik fashion, jadi uh, stylist, fashion stylist seperti itu. Kemudian kalau di perusahaan seperti garment biasanya posisi untuk lulusan S1 itu biasanya posisinya sudah tinggi, beda dengan posisi lulusan SMK seperti itu. Lebih prospek karirnya lebih bagus. Kemudian bisa juga jadi guru seperti itu, bisa juga jadi dosen. Jadi kalau lulusan fashion atau tata busana itu nggak melulu hanya nanti jadi penjahit, enggak. Kayak merasa sempit banget ya kalau hanya kenapa penjahit tapi sekolah tinggi-tinggi ngapain kursus aja kan biasanya kan cari yang mudahnya kan kursus 1 tahun udah nanti buka usaha. Nah tapi kalau di bidang fashion, karir fashion yang lebih luas itu padahal fashion ini bisa sampai S3, bisa sampai doktor, bisa sampai profesor bahkan ya. Jadi enggak sempit ya, jadi luas bidang busana itu. Oke. Bentar, ada yang bertanya belum ya? Ada nggak? Belum ada, Bu. Oh Untuk iya. untuk menjadi fashion designer itu apa sih yang harus dikuasai oleh seseorang dalam Hmm, mendalami dunia fashion itu, Bu? oh iya. Jadi yang perlu didalami ya dalam bidang apa? Yang Dalam perlu di dalami yang perlu didalami. Oh yang yang harus mungkin dikuasai, Bu, yang harus dikuasai. yang perlu dipersiapkan ya. Ah, Nah, iya, jadi Bu. mungkin yang dasar yang perlu nggak ada dasar mungkin menanamkan pada diri kreatif dan inovatif serta kalau di tata busana kan fisik juga ya karena kita kan jahit. Hmm, Fisiknya juga harus kuat karena kalau enggak capek, sering lembur juga. Tapi ya gimana dinikmati karena kalau sudah lihat hasilnya bagus, hasilnya maksimal, kita bakal puas, kita bakal seneng, apalagi kalau ikut fashion show. Karena beberapa kali Universitas Ngudi Waluyo, alhamdulillah tata busananya sudah sering ikut fashion show sampai keluar kota, seperti itu. Kemudian mungkin itu ya, oh ya, yang penting lagi kalau mau masuk di bidang tata busana, kita harus selalu melihat tren, mengikuti tren yang ada. Mungkin kan setiap tahun tren itu selalu berubah ya, mengikuti perkembangan zaman. Nah, betul. seperti saat ini yang hits kan bukan baju bepergian, bukan baju ke pantai, bukan baju yang terlalu itu, tapi saat ini karena pandemi mungkin Hmm, lebih karena zamannya seperti ini, mungkin lebih ke baju tidur, piyama yang bisa dibuat pergi-pergi seperti itu, baju setelan-setelan santai. seperti itu yang nyaman sih. Iya, betul. Yang santai-santai ya, Bu. Iya. Oke. Nah, kemudian menurut Ibu, sepenting apa sih, Bu, fashion menurut Ibu Hansa? Hmm, iya, kalau menurut saya ya, fashion itu hal yang penting untuk diperhatikan dan prospek kerjanya itu sangat banyak, sangat baik, sangat bagus karena eh, insya Allah melihat dari Pak Sandiaga Uno atau Menteri Kemenparekraf, nah itu beliau mendukung untuk Indonesia itu menjadi pusat mode dunia, tapi khusus busana muslimah. Nah, jadi kita sebagai seseorang yang bergerak di bidang fashion atau mau masuk di bidang fashion itu peluangnya itu sangat luas. Jadi nggak usah diraguin lagi. Jadi mau jadi guru bisa, mau jadi dosen juga oke, mau buka usaha juga oke. Seperti itu. Penting sih karena semua orang membutuhkan busana. Betul. Oke, ini sepertinya ada pertanyaan nih, Bu. Oke, Oh saya bacakan iya. ya, Bu. Oh Dari iya. Sevika, pengalaman Bu Hansa menjadi seorang fashion designer
dan make up artist itu bagaimana? Oh iya, saya jawab ya. Enggak, Bu. Saya pengalaman menjadi fashion designer dan makeup artist itu sudah dari tahun 2015. Awalnya dulu itu dari tugas kuliah. Nah, dari tugas kuliah semester 1 pertama masuk S1, masuk kuliah, itu saya langsung mikir, ini bajuku nanti buat apa? Terus ini aku berarti kalau membuat baju itu harus yang maksimal. Nanti hasilnya aku jual, aku foto, terus saya promosikan. Kan itu dulu kan apa ya? Dulu mungkin pakai Instagram juga ada sih ya dulu, tapi belum terlalu pakai filter-filter gitu. Jadi natural. Terus itu dipromosiin, habis itu difoto kan di status, terus banyak yang tiba-tiba banyak yang pesen seperti itu. Kemudian ya dari situ mulai, oh iya berarti aku nggak salah jurusan, berarti apa orang tertarik sama produkku, berarti aku punya kompetensi seperti itu. Jadi malah percaya diri gitu loh, yang aslinya aduh aku salah nih masuk tata busana berat-berat, tapi lama-lama oh iya ternyata ini ya, ternyata peluang kerjanya mulai masuk aja, baru masuk S1 aja udah orderannya udah lumayan. Terus dari ada mata kuliah make up, nah dari situ aku seneng make up, terus jadi dua-duanya jalan sampai sekarang. Udah make up wedding juga, alhamdulillah. Terus tapi akhir-akhir ini masih ini karena mungkin corona ya, terdampak juga kita. Nah, berarti Ibu ada make up wedding-nya ya, Bu ya? Ada, Terus nanti cuman cara Mm-mm. gimana? Ya, monggo Bu, monggo. Cuman ya itu apa masih yang itulah belum yang terlalu banyak job, masih dibatasi karena saya kan juga sambil ngajar, jadi pinter-pinternya bagi waktu kalau Sabtu Minggu biasanya disempet-sempetin. Oke. Oh, kemudian, oh ya Bu, di masa pandemi ini, kan semua sektor bisnis terdampak ya Bu ya? Nah, untuk dunia fashion ini Hmm, terdampak juga kan Bu? iya, iya terdampak karena banyak di lapangan yang saya temui itu beberapa konveksi itu pada tutup, pada katanya sepi job seperti itu, pada sepi, terus nggak ada orderan, ada yang order tapi nggak jadi itu diambil seperti itu. Jadi sangat terdampak sih. Jadi gimana ya di masa ini di bidang fashion itu pinter-pinternya juga, tapi ada juga yang dengan adanya corona ini, dengan adanya pandemi ini, malah menjadi peluang lebih, malah bahkan usaha teman saya ini yang punya konveksi ada juga, tapi bajunya itu baju tata busana, bajunya baju itu setelan baju tidur kayak gitu, tapi yang santai gitulah, yang bahannya katun itu sangat laris. Terus daster juga sekarang sangat laris banget. Jadi gimana ya, pinter-pinternya kita aja sih sebagai pengusaha, bagaimana caranya kita biar nggak mati gitu seperti itu. Jadi jangan hanya terpatok misalnya konveksi ini cuman menerima kemeja atau menerima seragam sekolah secara golongan seperti itu. Tapi kita jangan saklek, kita harus mau mengikuti tren, mau mengikuti kebutuhan seperti itu. Sehingga usaha mau ada COVID, mau enggak tetap mengikuti dan tetap hidup seperti itu sih. Betul sekali Bu. Kemudian ada yang bertanya nih Bu. Oh, dari Ibu Mona, dari Mona Inayah. Oh Ini sepertinya iya, dosen ya Bu ya? Dosen, iya bukan? iya Bu dosen yang cantik, Bu Mona. Halo Ibu. Kayak Bu Mona bertanya, Bu ingin memulai bisnis jilbab pakaian, tips untuk mencari tenaga produksinya, dan enaknya sistem bagi hasil atau pemberi gaji rutin ya yang lebih menguntungkan. Oh gitu. Ya, dari pengalaman saya aja ya.
Saya itu pernah juga produksi hijab. Saya juga dulu tuh walaupun saya tata busana sempat sempat takut karena modalnya kan dikit ya. Karena kan baru pemula. Jadi kadang jahit saya jadi satu satu kerudung, dua kerudung, satu hari ya maksimal tiga kerudung udah capek lah gitu. Tapi kalau misalnya nggak ada basic tata busana juga tetap bisa. Teman saya bahkan teman saya anak kedokteran itu dia usaha jilbab jilbab apa ya, jilbab segi empat sih. Jilbab segi empat tuh laris banget karena mungkin kalau jahitannya sama aja, cuman didukung dengan itu sosial media seperti itu. Kalau misalnya Bu Mona tadi sistemnya lebih menguntungkan bagi hasil atau apa tadi? Oh, sistem gaji. Gaji rutin. Nah, tergantung kalau misalnya apa ya? Kalau bagi hasil kan biasanya itu ya berarti sudah banyak, sudah orderannya sudah banyak seperti itu ya. Jadi kalau menurut saya sih lebih menguntungkan bagi hasil sih mungkin punya penjahit, punya penjahit. Terus nanti laku berapa punya penjahit kan misalnya di rumah laku berapa dijual nanti mungkin dia berapa persen atau ini berapa persen kalau modalnya belum begitu banyak seperti itu. Tapi kalau sudah banyak mungkin lebih menguntungkan yang gaji ya. Kalau misalnya produksinya besar, terus misalnya produksinya banyak sampai ribuan, itu biasanya ya kalau dari konveksi saya pernah tanya-tanya itu sekitar 3.000 sampai 6.000 per kerudung sih kalau jahit. Jadi lebih menguntungkan ya, sama-sama menguntungkan sih, tergantung tergantung kita juga, diukur dari diri kita juga seperti itu. Oke, seperti itu ya Ibu Mona. Bu Mona. Kemudian, cara memulai untuk menjadi fashion designer, Bu. Oh, oh Cara ya, memulainya. cara memulai ya. Padahal itu saya itu apa? Ya masih merintis ya, sama-sama belajar di sini, sharing-sharing aja. Jadi tips untuk sebagai fashion designer ya, memulai. Iya, Nah, Bu. memulainya itu dari sekarang misalnya kita harus lihat diri kita itu misalnya saya lebih senang ke baju pesta. Saya lebih senang ke baju pesta. Kalau baju pesta kan pasti berarti pasarannya kan ke orang-orang dewasa, orang-orang yang mau wedding seperti itu kan, atau disewakan atau baju-baju buat lebaran seperti itu kan. Sekarang lebaran pada wow ya. Nah, itu Betul. kita jadi tipsnya mengikuti tren apapun yang kalian boleh memproduksi baju apa aja, bebas jadi fashion designer apa aja dengan ciri khas kalian. Kalian harus memiliki salah satu ciri khas. Boleh ciri khasnya bisa pada pada potongan baju atau pada motif bajunya seperti itu kan. Sekarang banyak banget tuh yang fashion designer padahal ilmu fashionnya itu menurut saya kurang, tapi cara dia promosi itu bagus, jadi terlihat wah apa yang dia produksi itu menjadi sesuatu yang enak dilihat seperti itu. Jadi kita harus selalu mengikuti tren, mengikuti perkembangan. Dan kalau jadi seorang fashion designer itu mungkin jangan saklek ya. Kalau kita saklek itu nanti akan tertinggal zaman dan ini udah bosenin, udah lama ini seperti itu. Jadi harus terus kreatif dan berinovasi. Oke, baik, Bu. Ada lagi nih, Bu. Sepertinya ini lucu nih pertanyaannya, Bu. Dari Aji. Perkenalkan, nama saya Iqbal Wahyu Aji dari Prodi Ikor UNW. Saya mau tanya, Bu, fashion yang pas untuk orang kurus itu gimana ya, Bu?
soalnya badan saya kurus. Terima kasih. Ini cowok apa cewek? Cowok ini Bu, Iqbal Mas, Wahyu Aji. oh Mas Iqbal, halo Mas Iqbal. Ya. Izin menjawab ya. Nah, kalau fashion untuk orang kurus itu biasanya menggunakan baju-baju dengan misalnya lengan. Kalau cowok ya, kalau Iya, cowok ini cowok. biasanya itu, iya kalau cewek kan kita nggak ya, kita lebih sering lihat ya Mm-mm. banyak banyak modelnya, banyak model-model bajunya. Kalau cowok itu mungkin kalau pakai baju warna hitam pasti lebih terlihat kurus lagi. Berarti menggunakan warna-warna yang cerah seperti warna putih, sering-sering pakai warna putih, terus pakai itu sweater seperti itu yang membuat tubuh terlihat bervolume. Seperti itu kalau cowok. Kalau untuk cewek itu yang kurus ya, tips biar agak kelihatan lekuk-lekuk gitulah. Sexy gitu. Gitar Spanyol. Nah, itu biasanya menggunakan siluet S. Kalau kita anak busana itu kan ada macam-macam siluet busana. Ada A, Mm-mm. ada S, ada I. Nah, seperti itu. Kalau yang kurus mau kelihatan gendut itu menggunakan siluet S. Karena apa? Karena dari atas itu menggelembung, kemudian bawahnya bagian pinggang itu ramping, kemudian bagian bawahnya lagi itu bisa menggelembung juga atau bisa bentuk A seperti itu. Jadi banyak macamnya. Seperti lengan Bu, aku mau gelembung, tanya. pernah lihat? Mm-mm. Ya, Siluet S itu yang seperti apa ya, Bu? Saya belum tahu. siluet itu eh, tahu rok duyung. Oh iya, tahu tuh. Nah, rok duyung terus tapi kalau rok duyung kan cuman kayak L gitu ya, kalau bentuk L gitu ya kan siluet itu berarti bentuk keluaran busana. Nah, bentuk keluaran busana. Kalau kita lihat orang dari jauh banget, oh itu orangnya bentuknya L karena ada ekornya belakangnya, apa kayak lurus dress terus ada Mm-mm. ekornya. Nah, itu bentuknya L. Terus kalau S itu biasanya atasnya menggelembung, misalnya lengan gelembung, terus Mm-mm. bagian pinggangnya kecil, ramping atau dikasih ikat pinggang atau belt. Terus bawahnya bisa pakai rok yang megar gitu. Kalau enggak rok yang balon seperti itu. Hmm. Oh, berarti kayak Macam-macam pakaian modelnya. balon gitu ya, Bu ya? Iya, Jenis balon. yang menggelembung. Oke, jadi seperti itu ya, Mas Iqbal. Kemudian, oh ada lagi nih Bu, sekalian ya Bu. Oke, Ini dari banyak sekali Kak, ya. ini dari Kak Ardian Akmal. Perkenalkan, saya Ardian. Mau tanya Oh bagaimana cara ya, kita fashion kita sendiri biar kita kelihatan bangga apa yang kita kenakan. gimana biar dia bangga sama apa yang kita pakai? Iya, betul Bu. Oh, mungkin. Oh, saya tahu nih Ardian Akmal, dia pengusaha. Itu celana jeans. Nah, mungkin lebih ke itu, mungkin lebih ke bangga dengan produk kita ya. Dia mau tanya seperti itu mungkin. Nah, jadi sebelum orang itu cinta sama produk kita harus cinta dulu sama produk kita dulu. Kita kan sebagai yang produksi tuh. Kalau kita lihat lihat hasil dari misalnya dari saya buat baju tuh, tapi saya nggak suka, ih kok jelek ya, gini malu, mau pakai malu gitu. Misalnya seperti itu. Nah, apalagi orang lain. Jadi dari diri kita sendiri kita tanamkan. Oh, dalam artian kita tidak ikut tren artis-artis. Oh gitu, siap Mas Ardian. Jadi ya itu kita tanamkan. Yang pertama percaya diri, percaya diri, tetap sayang sama diri kita sendiri. Jangan ya gimana ya? Kalau kita ngikutin orang lain, belum belum tentu apa yang dipakai orang lain itu cocok sama diri kita. Soalnya saya pernah punya teman yang selalu konsultasi kalau mau pakai baju, mesti difoto. Ini bagus gak ya? Kalau aku mau kesini pakai baju ini, mau kondangan pakai ini, gini gini gini. Terus saya bilang bagus, sedangkan teman saya itu
kadang beda pemikiran gitu. Jadi ya udah percaya aja sama diri kita. Apa yang kita lihat itu belum tentu orang lain nilainya itu bagus. Jadi ya udah pede aja karena ngikutin orang lain gak akan ada habisnya ya. Gitu Mas Ardian. Oke, jadi itu jawaban dari Bu Hansa ya, Kak Ardian. Kemudian lanjut pertanyaan dari saya, Bu. Eh, Oh menanggapi iya. tadi yang soal pandemi, strategi apa yang harus dilakukan dalam bisnis fashion untuk menghindari kerugian di masa pandemi? Oh ya. Eh, strategi ya. Iya, betul, Bu. Pertama jangan kalah dengan keadaan. Jangan kalah dengan keadaan itu bagaimana? Bagaimanapun kondisinya, kita kan manusia, kita kan punya pikiran ya. Jadi kita harus sebagai pengusaha, posisinya sebagai pengusaha tuh, ya udah kita putar otak terus. Kalau enggak, ya udah kita bakal ketinggalan, bakal gini-gini aja jalan di tempat, gak maju-maju. Jadi kita harus gimana ya? Cari cara. Orang ini sekarang butuhnya apa ya? Kita lihat, kita amati, terus kita memanfaatkan yang ada seperti sosial media, seperti aplikasi-aplikasi yang memudahkan kita sekarang ini, seperti itu. Banyak seperti di Shopee, terus di Tokopedia, seperti itu sangat bermanfaat banget buat kita di bidang fashion gitu. Jadi, ayolah, semangat. Betul sekali, Bu. Apalagi di masa pandemi sekarang ya, Bu, semua serba digital. Semua serba, Iya, serba betul. e-commerce tuh udah banyak banget ya, Bu ya? Iya, banyak banget. Bahkan kalau dengan adanya pandemi ini, kan saya ikut itu komunitas UMKM Jawa Tengah. Nah, Mm. itu juga eh, karena usaha saya juga masuk di UMKM, jadi apa? eh, karena mereka berdampak, terus mereka diwajibkan bagaimana caranya, pokoknya mereka itu padahal sudah berumur lah ya, mereka harus melek digital bagaimanapun caranya, harus punya web, harus bisa pakai HP, harus bisa bagaimana caranya ngefoto yang bagus, terus menggunakan Shopee, bagaimana caranya, mereka itu juga dilatih juga sih seperti itu. Jadi uh, dengan adanya pandemi ini mungkin ada manfaatnya juga buat orang lain, buat orang-orang yang apa ya, yang terus ingin belajar seperti itu. Betul sekali, Bu. Kemudian ada dari Kak Artika. Perkenalkan, saya Siti Arti. Mungkin Siti Artika gitu ya, Bu. Saya mau bertanya, Oh ya, bagaimana memulai usaha fashion, tapi masih bangku sekolah untuk mengisi waktu luang? Nah, karena sekarang kan oh pandemi iya, sekolahnya di rumah ya, Bu. Mungkin untuk sambil betul biar nggak sekali. bosen, itu bagaimana, Bu? Oh iya, izin menjawab ya. Jadi kalau masih di bangku sekolah, mungkin kan, terus kalau di masa pandemi gini kan mungkin waktu kalian kan di rumah ya. Kalau kalian punya basic di bidang busana atau punya mesin jahit di rumah, atau bisa mayat, bisa bisa buka payet, bisa buka jasa payet juga sih. Terus bisa bikin-bikin mungkin bikin kerajinan kecil-kecil seperti dompet, seperti jahit kerudung, tepian kerudung, seperti itu mungkin bisa ya siswi yang ada basic busana. Kalau yang nggak ada basic busana, bisa juga merintis usaha, membuka usaha di bangku sekolahan. Asalkan itu tidak mengganggu jadwal kalian sekolah, yang penting bisalah membagi waktu Betul. seperti itu. Usaha yang tepat banyak sih, kalian itu aja apa, jualan di Shopee, jual banyak kok. Alumni siswa saya itu yang jual skincare sekarang ini, terus buka usaha make up juga ada, terus jual banyak sih, posting-posting jual kerudung juga banyak,
terus jual makanan juga bisa. Sekarang ini kan manfaatin Gojek, nanti kalian gak usah kemana-mana, di rumah aja, misalnya sama keluarga tuh, masak agak banyak, terus diposting, nanti dikemas yang bagus, terus kan orang tertarik tuh. Nah, dari situ, nanti eh, adalah jiwa-jiwa pingin jadi pengusaha seperti itu. Jadi mulai hal kecil lah, mungkin dari membantu orang tua masak atau membantu orang tua meremak baju, seperti itu kan bisa. Nah, jadi seperti itu jawabannya ya, Kak Artika. Kemudian, oh banyak juga pertanyaan ya, Bu. Ada lagi nih dari Anissa Dewi. Anissa Dewi Arismaya. Mau bertanya dong, Bu. Salah. Mau bertanya dong, Kak. Gimana cara kita memulai bisnis fashion? Ini Ibu ya? Oh, Apa tahapannya? Tahapannya. tahapan untuk membuka bisnis di bidang fashion. Iya, betul, Bu. Oh, jadi yang pertama kali kita lihat dulu apa minat kita. Kita minatnya di kerudung, misalnya kita minatnya di kerudung nih yang kecil-kecilan dulu, misalnya seperti itu. Karena kan kalau kerudung kan modalnya nggak terlalu berat ya, terus banyak macam-macamnya banyak juga. Terus orang di Indonesia mayoritas muslimah. Nah, ini mau jadi peluang besar nih. Walaupun ada pandemi seperti apa, tetap gak ngefek juga sih, kerudung bakal laku. Terus kalau kita lihat minat kita di apa, kita suka di apa. Kalau misalnya suka di baju, ya kita harus, kalau misalnya baju ya kita nggak ada basic tata busana, tapi kita suka tuh jualan baju, bisa juga. Yang penting eh, nggak ada, ya teman-teman saya nggak ada basic juga bisa sih, cuman kita harus bisa mengkoordinasikan, bisa memanage penjahit seperti itu. Jadi nggak ada miskomunikasi sehingga merasa dirugikan oleh salah satu pihak dengan penjahitnya lah, atau dengan tukang polanya seperti itu. Jadi kita juga perlu ilmu tata busana di situ. Jadi nggak gimana ya, nggak terasa kosong sekali, nggak tahu apa-apa. Jadi harus tetap ngerti ilmu tata busana, tahu polanya lah, tahu nanti kalau buat baju kemeja berarti butuhnya kain 2 meter seperti itu misalnya. Nah, sehingga nanti apabila suatu saat kok habisnya 3 meter, ini kok seperti ini, jadinya kan nggak ada miskomunikasi seperti itu. Jadi yang perlu diketahui, yang perlu tips untuk pertama kali merintis usaha di bidang fashion itu, ketahui dulu minat kita apa, kemudian pelajari baik-baik, lihat juga di pasaran seperti apa, apakah sudah banyak, apakah orang lain sangat membutuhkan, seperti itu. Ya, seperti itu ya, Kak Anissa Dewi, jawaban dari Bu Hansa. Kemudian lanjut pertanyaan selanjutnya dari dari Kak Ardian Akmal. Tanya lagi nih, Bu. Mau tanya satu lagi dong, Bu Hansa. Sekarang itu kan zaman PPKM ya, Bu. Outfit yang cocok buat PPKM ini dengan outfit masker dan lain-lain. Oh, outfit apa yang cocok buat PPKM ini, Bu? Oh, gitu ya. Outfit yang cocok ya. Kalau dari studi lapangan yang ada saat ini itu yang hits ya, yang laris, yang sering keluar di berandanya orang-orang, itu nggak baju pergi, jadi baju di rumah gitu loh, baju di rumah aja lah ala-ala. Tapi dengan adanya pandemi ini, orang-orang tuh tetap ingin cantik di rumah. Kan misalnya ya, udah berkeluarga tuh, suami istri sama-sama di lockdown tuh, nggak boleh kemana-mana. Ya udah, istrinya pengen tetap cantik, jadi dari daster aja yang model-model lah ya, nggak cuma yang polos-polos saja. Jadi dari misalnya ya daster lah, baju tidur lah, kemeja tapi yang nggak gerah seperti itu. Mungkin
lebih ke bahannya ya, bahannya lebih nyaman. Jadi kalau misalnya orang mau pergi bentar mungkin cuma ke Super Indo atau kemana lah, sebetulnya misalnya orang cuma mau ke supermarket. Nah, terus nanti mau balik lagi ke rumah kan cepet ya, nggak beli kemana-mana ya, karena kita nggak beli kemana-mana mungkin cuman pakai baju satu itu aja, tapi kan yang nyaman, nyaman buat keluar bentar, nyaman buat tidur, dan dengan adanya pandemi ini cocok sih ada masker setelan sama bajunya. Maskernya misalnya bajunya bunga-bunga, maskernya juga bunga-bunga, dasternya juga misalnya juga bunga-bunga, seperti itu. Itu menarik juga. Banyak juga sekarang. Soalnya sempat saya itu ke mall sama mama saya. Terus mama saya bilang, apa kan pilih-pilih baju. Terus lihat ada apa kan mau nyari baju kerja, tapi nggak ada masker, nggak ada setelan maskernya, nggak jadi beli. Terus saya bilang, loh kok nggak jadi beli? Nggak ada maskernya. Oh, pandemi. Terus, oh jadi inti orang itu jadi mengikuti juga ya dengan adanya pandemi ini, mau baju, mau outfit kerja, mau baju di rumah, mau daster, orang juga itu mengikuti banget, mengikuti perkembangan keadaan, perkembangan zaman, serba-serba disangkutin sama itu ya, APD, masker. Jadi sekarang masker jadi fashion ya Bu ya? Iya, bahkan ada juga banyak juga sih masker dari kain tradisional kan sudah banyak ya. Dari batik, dari kain tenun, banyak sih. Ada juga yang kayak yang nerawang gitu, bahan tile, tahu bahan tile? Nah, Yang bahan tile menipis itu ya? dari tile kan nerawang ya. Tile kan nerawang tapi didobel-dobel, terus kayak di hidungnya itu dikasih apa? Kayak dikasih hiasan kayak bunga apa Pernak-pernik. itu apa sih namanya, bordir, dikasih payet, dikasih bordir, itu tuh jadi bagus juga, unik gitu sih. Oke, seperti Ada itu ya lagi Kak nggak? Dian. Ada nih Bu, bentar. Dari Anis Udah jam berapa Silkam. nih? Sejak Oh kapan Bu wow. tertarik dengan dunia fashion ini? Oh Tadi iya. sudah dijawab ya Bu ya? Jadi, Dari iya, perkuliahan ada ya Bu? 2015. Ya, Enggak. monggo mau dijawab. Sebenarnya enggak 2015. Sebenarnya enggak, cuman 2015. Jadi dari kecil saya itu udah senang banget fashion. Fashion show sih lebih tepatnya. Mama saya kan punya mesin jahit di rumah. Saya tuh senang banget gambar-gambar. Saya senang gambar. Terus saya liatin ke mama saya, Mama mau dibuatin baju kayak gini. Terus saya liatin, terus oh iya, pokoknya mama saya kan bilang iya. Terus kalau bilang iya itu harus besok berarti dibuatnya. Kalau enggak saya tungguin sampai pokoknya sampai bajunya jadi. Terus bajunya nggak cuma baju gitu aja sih, juga buat nyari prestasi, lomba-lomba seperti itu. Dulu banget waktu TK ikut lomba fashion show, SD juga sering, terus SMP juga, sampai terakhir terakhir itu eh, awal awal masuk kuliah itu fashion show sama fashion designer Dian Pelangi. Berarti emang Padahal udah dari iya, iya, udah dari kecil. Oke, jadi sudah terjawab ya, Kak Anissa. Terus lanjut pertanyaan lagi, Bu. Nah, untuk yang Iya. masih baru-baru, untuk yang masih baru-baru nih, Bu, apakah di masa new Iya. normal ini waktu yang tepat buat rebranding bisnis fashion, Bu? Hmm, iya, tepat sih. Menurut saya tepat banget. Apalagi kalau misalnya belum banyak beban pikiran ya di rumah. Kalau misalnya udah udah kalau misalnya pikirannya sudah berkeluarga, sudah ada anak, itu mungkin itu ya. Tapi kalau misalnya anak sekolah atau anak kuliah, itu sangat itu banget, peluang banget itu. Kalau di bidang fashion banyak lah, bisa masker aja itu bisa, cuman hal sepele masker aja bisa menguntungkan, menghasilkan uang banyak ya, apalagi
mau memproduksi yang lainnya seperti itu. Jadi ini saat yang tepat. Apalagi kalau orang yang membuka usaha itu melek digital, melek fashion atau kerjasama lah dengan anak IT atau dengan anak e-com seperti itu kan itu ya kalau berkolaborasi kan tambah semangat ya sama-sama anak kuliah kita punya misalnya saya punya produk nih saya anak tata busana mbaknya anak IT kan yang paham ya kita sama-sama belajar lah kan mbak dapat ilmu saya ilmu tata busana saya juga dapat ilmu bagaimana mempromosikan pakai sosial media pakai Shopee pakai Instagram bagaimana caranya seperti itu mempromosikannya bagaimana pakai WA bisnis bagaimana seperti itu jadi tepat banget ini apalagi habis puas ini ya lagi free-nya harusnya tambah semangat. Jadi gimana kitanya ya Bu ya? Iya. Harus melek dengan peluang-peluang yang ada. Iya, betul sekali. Kemudian ada yang terlewat ya Bu? Habis. Oke, mungkin Ibu ada yang mau ditambahin lagi Bu? Oh ya, ada. Nah, jadi itu sih dari saya tadi seputar dunia fashion. Semoga bermanfaat. Oh ya, jadi kalau kalian berkecimpung di dunia fashion itu suatu kebanggaan lah. Jangan sampai malu dengan apa yang kita pilih. Jadi gak ada yang salah dengan pilihan kita. Yang penting kita jalani aja dan berusaha sebaik mungkin. Jangan menyerah, jangan mudah menyerah, jangan galauan. Jangan sering-sering mengeluh, kita harus tetap semangat ya. Oh, kemudian kalau mau sukses gimana tips untuk sukses ya di bidang fashion ini ya. Nah, jadi berinovasi, terus berinovasi. Dan karena prospek karirnya itu sangat luas, selain berwirausaha ya, kalian bisa melanjutkan kuliah S1, S2, dan S3. Dan di sini S1 di Universitas Ngudi Waluyo ini ada kita sangat beruntung sekali Universitas Ngudi Waluyo membuka prodi fashion dengan mahasiswa yang sudah alhamdulillah lumayan. Kita harus syukuri dan semoga banyak yang berminat masuk menjadi keluarga kita. Seperti itu mungkin untuk informasinya mungkin bisa DM saya atau WhatsApp nanti lebih lanjutnya tentang tata busana bisa banget nanti sharing aja begitu sih. Sukses semuanya sehat-sehat. Oke. Jadi seperti itu ya teman-teman. Buat yang pengen masuk di desain fashion, langsung aja daftar di UNW atau kalau mau tanya-tanya langsung chat di IG-nya Desain Fashion UNW Universitas di Waluyo. Di Desain Fashion UNW. Iya. Oke, mungkin seperti dulu ya Bu. Terima kasih banyak atas info tentang desain fashion. Sangat menarik ya Bu. Untuk saya tentunya yang belum tahu, yang belum mengenal tentang fashion. Iya, sama-sama belajar Ibu. kita. Betul Ibu. Iya. Terima kasih ya Bu. Semoga sehat selalu. Amin. Oke. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman. Untuk ngobrol santai kali ini. Sampai jumpa di ngobrol santai selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah Pak? Ini berarti gimana? Oh ya,